tafadhol masykurah ya Ustaz Deden. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah, Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah kita semua bisa dipertemukan oleh Allah di kajian Dunrat Dunia Akhirat pagi ini. Mudah-mudahan semoga Allah ridho atas pertemuan kita dan semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahlul Quran. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Teman-teman, Bapak Ibu, rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau bicara mengenai belajar membaca Al-Qur'an atau umumnya adalah belajar Al-Qur'an, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kawan-kawan ya, teman-teman. Belajar Al-Qur'an itu susah atau mudah? Belajar Al-Qur'an, khususnya belajar membaca Al-Quran, di kesempatan kali ini di metode Saquran, Samudra Quran, belajar membaca Al-Quran itu susah atau mudah? Kira-kira jawaban dari teman-teman apa nih? Susah atau mudah belajar Al-Quran itu? Sedang, Pak Ustadz. Yang bisa jawab boleh pulang ya. Pulangnya ke rahmatullah. Pulang ke mana, Tad? Pulangnya ke rahmatullah. Jadi rata-rata ketika saya tanya belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Jawabannya mudah. Jawabannya adalah mudah. Tentu jawaban ini berdasar kepada dalil di dalam Al-Quran. Menyaksikan juga bisa lihat Al-Quran surat Al-Qamar, surat ke-54. Halamannya halaman 529. Yang pegang mushaf silakan dibuka. Surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17. Kita lihat dulu di ayat 17 di surat Al-Qamar. Ya. Ini program ngaji, belajar ngaji, menggunakan metode Saquran, Samudra Quran. Tentu karena programnya ngaji ini bukan ceramah ya, bukan tausiah. Satu arah dari saya saja ke teman-teman yang menyimak. Tetapi saya ingin mencoba dari kawan-kawan mungkin atas keikhlasannya untuk menyumbangkan suaranya nih. Ada di antara teman-teman yang baca ayat 17 surat Al-Qamar sekaligus tentu ingin mengetahui ya sejauh mana kemampuan interaksinya dengan Quran khususnya dalam tilawah Al-Quran, baca Quran. Boleh? Siapa yang berkenan untuk baca satu ayat di ayat 17? Sudah ketemu suratnya? Halaman 500 berapa? Qamar surat 54 halaman 529. 529. Ayat 17. Ketemu? Ya, surat Qamar. Nah, alhamdulillah nih ditayangkan oleh admin. Allah, Dokter Hadi. Terima kasih Pak Dokter Hadi. Masya Allah nih, surat Al-Qamar sudah ada di layar ayat 17 ya. Ada yang mau membacakan satu ayat ini saja? Siap, udah. Ayo udah, silakan bacain. Silakan. Biasanya kalau ngaji suka saling tunjuk ya. Jangan saling tunjuk. Jawabilah. Nah, boleh. Teteh siapa teh? Alhamdulillahnya. Teteh Akam ini. Bu Cucu. Oh, mangga. Silakan Ibu Dokter.
ayat 17. Bu Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Bu Dokter Cucu, Masya Allah, luar biasa. Beliau Ibu Dokter Gigi ya. Nah, Dokter Gigi. Alhamdulillah. Jazakillah Bu Dokter. Ya, surat Al-Qamar yang tadi dibacakan, surat ke-54 ayat 17, di sini jelas menjadi jawaban bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, nggak susah. Ini buktinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Coba perhatikan kalimatnya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Bukan kalimatnya dan sungguh telah kami susahkan Al-Quran, tapi dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk peringatan, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Coba lihat lagi di ayat 22, masih di surat Al-Qamar. Ayat 22 surat Al-Qamar, suratnya masih yang ini juga. Di ayat 22, di layar ini sudah tertera. Redaksinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita lihat lagi ayat 32. Ayat 32. Ayat 32 masih di surat Al-Qamar, lagi-lagi Allah menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Satu lagi, masih di surat yang sama, ayat 40. Ayat 40. Nah, tampil nih. Ayat 40, lagi-lagi redaksi kalimatnya sama juga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Teman-teman, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, 4 kali Allah menyebutkan dengan redaksi yang sama. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Ini jadi jawaban bahwasannya belajar Al-Quran itu mudah, nggak susah. Satu lagi, dibuka di surat Toha, surat 20. Teman-teman bisa buka surat Toha, surat 20, ayat kedua, halaman 312. Surat Toha, surat 20 ayat 2. Nah, insya Allah saya lihat ini wajah-wajahnya pada hafal ya. Hafal surat Toha. Ayat hiji hungkul ya. Toha. Sadaqallahul azim. Nah, di surat Toha, surat 20, nah, bisa dicek ayat 2. Ayat 2. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Perhatikan kalimatnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Artinya apa? Al-Quran yang Allah turunkan ini kepada Nabi Muhammad, ya, juga kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, menjadi kemudahan, bukan menjadi kesusahan. Teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah, dari dalil-dalil ayat-ayat yang tadi disebutkan, jelaslah bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, tidak susah. Nah, kalau teman-teman yang sudah pegang buku saya, bisa ditampilkan lagi Pak Dr. Hadi ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah pegang buku saya, ini judulnya Sak-Quran, Samudra Quran, bisa dilihat di cover bagian belakang. Ya.
Nah, di halaman di cover bagian belakang itu saya tuliskan satu catatan penting sekali bagi kita, ya, catatan penting bagi kita. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Dan kemudahan ini punten bukan hanya bagi kalangan santri. Pak Ustadz, saya mah ada pesantren ya, wajar saya mudahnya. Kemudian bukan hanya bagi mungkin anak kiai, anak ustadz yang dididik untuk belajar Al-Quran langsung, tetapi kemudahan ini bagi siapapun. Mohon maaf buat kawan-kawan yang latar belakangnya bukan dari pesantren, sekolah umum, ya, kuliah umum, belajar Quran ini mudah. Jadi mudah untuk semuanya, ya. Nah, di halaman belakang di buku saya disebutkan pemeluk agama Islam di Indonesia ini kita semua sepakat, ya. Yang menganut agama Islam, yang memeluk agama Islam adalah mayoritas. Mayoritas yang menganut agama Islam, namun saudara-saudara, ternyata masih ada 65% Muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Bayang nggak? Umat Islam yang mayoritas di Indonesia, bahkan katanya terbesar ya di dunia ya. Umat Islam yang mayoritas, ternyata mayoritas pula yang belum bisa baca Quran. Saya kutip dari Republika ya, itu 65% yang belum bisa baca Quran. Kalau seandainya umat Islam di Indonesia ini 90%, 90 kurangi 65 berapa ya? 90 kurangi 65, 25% ya. 25%-nya yang sudah bisa baca Quran. Wallahu alam, yang sudah bisa baca Qurannya udah bener belum? Udah tartil belum? Udah sesuai tajwid belum? Tapi yang jelas 65% umat Islam dinyatakan belum bisa baca Quran alias buta huruf Al-Quran. Lantas, gimana dengan ayat yang tadi disebutkan? Dan tadi teman-teman juga menjawab bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Kira-kira, mungkin ada yang ngasih jawaban, yang bantu saya. Alasan apa sih yang menyebabkan umat Islam itu mayoritas? Tapi mayoritas juga yang belum bisa baca Quran. Namun di sisi lain, kata Allah, Allah mudahkan belajar Al-Quran ini. Benar nggak anggapan sebagian besar umat Islam yang beranggapan bahwasanya belajar Quran itu susah? Kenapa susah? Ini buktinya ternyata di kita masih mayoritas yang belum bisa baca Quran. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Katanya belajar Quran itu mudah, tetapi masih banyak geningan yang belum bisa baca Quran. Mungkin ada yang bisa sharing jawaban ilmu, berbagi ilmu di kesempatan kali ini. Apa kira-kira penyebab, alasan kenapa ternyata masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran? Bukan tidak ya, belum. Ada yang mau jawab? Rasa malas tadi kayaknya. Malas. Malas? Malas. Malas. Terus yang lain mungkin? Kira-kira apa ya alasannya kenapa masih banyak yang belum bisa baca Quran? Malu belajar. Malu belajar. Ini siapa yang jawab? Ade, siapa namanya Ade? Pinter. Udah ready. Ya, udah besar lagi. Masya Allah. Ade udah sholat subuh belum? Belum 4 rakaat. Nah, udah ya, dari Padang tuh langsung gabung di sini. Masya Allah ya, jauh-jauh. Ya, Zoom-nya. Jadi, jawabannya tadi malas, tadi beragam tentu jawaban yang dikemukakan oleh kawan-kawan ya. Nah, di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa alasan kenapa sih umat Islam belum bisa baca. Yang pertama nih catat ya. Jadi yang bisa catat, yang bisa jawab, tadi saya katakan boleh pulang ya. Pulangnya ke rahmatullah. Jadi yang pertama, alasan kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran adalah lemah keyakinan terhadap Al-Quran. Oh, kalau kita tanyakan pada diri umat Islam, kenapa belum bisa baca Quran? Karena lemah keyakinan terhadap Quran. Maksudnya apa? Ya, banyak kan di antara kita yang kemudian ketika mau belajar Quran susah. Inilah yang melatar belakangi kenapa saya bertanya di awal pembahasan kali ini, kajian kali ini, belajar Al-Quran itu susah atau mudah? Ternyata masih banyak yang berkeyakinan bahwasanya belajar. Buktinya apa? Buktinya belum bisa baca Quran. Berarti keyakinannya lemah terhadap kemudahan yang sesungguhnya sudah Allah jaminkan
terhadap kita sebagai umatnya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, waktu kita sekolah dulu, entah itu SD, SMP atau SMA, mungkin kuliah juga ya. Kira-kira di antara kawan-kawan ini yang juga punten Bapak Ibu, yang pelajaran apa yang dinilai sulit, susah? Belum belajar, baru datang gurunya udah dalam hati teh, dalam diri kita teh, susah, nggak bisa gitu ya. Misalkan matematika. Atau mungkin pelajaran apa? Bahasa Inggris. Belum belajar, belum mulai, kita belum action nih untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru untuk belajar. Gurunya baru datang, kitanya udah menilai pada diri kita, langsung memvonis pada diri kita, susah. Kira-kira bisa nggak ke depannya untuk kita belajar yang tadi saya sebutkan? Misalkan pelajaran matematika atau bahasa Inggris. Ya tentu akan susah. Karena memang kitanya sudah menutup diri, susah ya susah. Ya. Nah, belajar Al-Qur'an pun demikian. Ketika dalam diri kita keyakinannya udah lemah, keyakinannya susah, saya diajar Quran teh. Maka sampai kapanpun, metode sebagus apapun, yang ngajar selihai apapun, tapi kalau keyakinannya lemah, nggak akan pernah bisa untuk belajar Quran. Ini alasan yang pertama, kenapa umat Islam masih banyak yang belum bisa baca Quran. Alasan yang kedua, kenapa masih banyak yang belum bisa baca Quran? Alasan kedua adalah kurang bersungguh-sungguh dan bersemangat ketika belajar Al-Quran. Wah, ini jadi introspeksi bagi diri kita ya. Selama ini kita sudah punya keyakinan, belajar Al-Quran itu mudah, gampang Ustaz. Tetapi yang menjadi penyebab masih banyak yang belum bisa baca Quran, karena alasan yang kedua, yaitu belum bersungguh-sungguh. Ya, kurang bersungguh-sungguh ketika belajar Quran. Hari ini ikut belajar Quran, ngaji, besoknya absen. Ya, pasti tanya kenapa nggak ngaji Quran? Oh sakit perut, diare, oke ya. Besoknya, adek kenapa nggak belajar Quran? Teteh kenapa nggak belajar Quran? Rorombeheun Ustaz, rorombeheun. Beralasan lagi ya. Padahal dia nggak sakit, emang nggak sungguh-sungguh aja, malas aja tadi kata Kang Nani disebutkan ya. Ketika seseorang kurang bersungguh-sungguh dalam belajar apapun, termasuk belajar Al-Quran, maka dipastikan tidak akan pernah bisa. Maka ada satu ungkapan yang menyebutkan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Nah, kesungguhan ini menjadi, mujahadah ini menjadi modal kita ya, untuk belajar Al-Quran. Kalau kitanya bersungguh-sungguh, kalau kitanya bersemangat untuk menggapai apa yang diinginkan, maka insya Allah akan diberikan kemudahan. Nah, yang ketiga, kawan-kawan, Bapak Ibu rahimakumullah, alasan kenapa umat Islam masih banyak yang belum bisa baca Quran adalah metode. Nah, metode dan fasilitas yang kurang memadai. Keyakinannya udah baik, udah bagus, kemudian udah sungguh-sungguh belajarnya, udah punya semangat, tapi punten mungkin metodenya juga fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas alhamdulillah di ruangan ini ya, via Zoom, yang nanti juga ditayangkan melalui YouTube Dundrat, ya, Samudra Quran TV, juga ada teman-teman yang mensiarkan. Kang Dea juga ada YouTube-nya ya, Pak Iwan juga, Kang Iwan. Iwan, ya, Masya Allah, semangat. Jadi, ternyata alasan yang ketiga menurut survei, metode dan fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas sudah bagus, tinggal metode. Makanya saya pribadi berangkat dari alasan yang ketiga, metode yang mungkin kurang pas, metode yang kurang memadai, akhirnya menghadirkan satu karya sederhana yang kami beri judul Saquran. Saquran itu adalah Samudra Quran. Insya Allah ini adalah cara cepat, akurat, dan tepat membaca Quran. Cara mudah belajar membaca Quran, praktis, nggak bikin ribet. Nanti insya Allah kita akan kemukakan apa sih kemudahan dan tentu yang jadi pembeda ya buku Saquran Samudra Quran ini dengan buku-buku yang lain. Tentu kita juga apresiasi dan sangat mendukung ya dengan hadirnya metode-metode yang lain. Alhamdulillah. Dan di antara sekian metode tersebut lahirlah buku Saquran Samudra Quran yang ini tentu hadirnya buku ini berangkat dari sedikit pengalaman saya dalam mengajarkan Al-Quran.
Saya juga gabung di beberapa komunitas-komunitas Al-Quran, beberapa metode-metode dipelajari, dikaji, didalami, dan alhamdulillah Sa-Quran, Samudra Quran ini hadir, yang tentu juga saya mengucapkan terima kasih ini kontribusi atas editor hadirnya buku ini ya, guru saya nih, sahabat saya juga, Ustadz Miftah Fatur Rahman dari tim Samudra Quran yang ikut support dalam pengeditan buku ini ya. Nah, kita coba masuk ke isi dari buku Quran, Samudra Quran. Ini tadi pembukaannya juga lumayan lama ya. Sekarang udah mau jam 6 ya, nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa nih Kang Dani nih? 6 kurang 5 nih ya. Nanti kalau kelamaan boleh di-cut langsung ya. Ya, sampai 20. Jadi kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini sebetulnya lebih enak kalau semuanya pegang buku ya. Qadarullah memang kita belum semuanya memegang buku, makanya ketika saya dikontak sama Kang Dea, sama Kang Iwan untuk kajian, lebih keren dan lebih pasnya lagi memang semua peserta ini pegang buku Sa-Quran. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran ke Pak Randi nih dari Footstep Footwear yang sudah memberikan 10 buku Sa-Quran, baru 10, mudah-mudahan juga kawan-kawan yang lain ikut support juga karena program ini alhamdulillah. Jadi kalau program wakaf Quran udah banyak ya, dan kita sangat mendukung ya program wakaf Al-Quran, bagi-bagi Quran. Ya, saya juga dengan kawan-kawan juga ada program wakaf Quran. Nah, yang masih jarang ini program wakaf buku cara baca Quran. Dan alhamdulillah buku ini juga saya bukan hanya sekedar ngasihin buku, setelah itu selesai disimpan di rak masjid atau rak madrasah gitu ya. Dan komunitas begitu ya. Tetapi alhamdulillah saya berupaya untuk juga mewakafkan ilmu seperti ini ya. Mewakafkan ilmu, wakaf bukunya alhamdulillah ada yang support juga, yang mau support juga boleh. Nah, kemudian setelah memberikan ini tidak dilepas begitu saja, tetapi dikaji ya isinya supaya memang tak sekedar karena kalau hanya sekedar baca mungkin ada yang bisa, ada yang belum paham juga ya. Dan salah satunya diantaranya Kemis kemarin, insya Allah Kemis besok juga, saya juga programnya ada di daerah Cileunyi, agak ke dalam gitu kan, di bawah gunung itu, Masya Allah, ada hamba Allah yang mewakafkan 16 buku ke anak-anak muda, masih pada muda, usia 20 tahunan. Saya sampaikan setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam ya, sampai subuh, karena itu ada program mabit. Program ininya disampaikan 2 jam, kemudian lanjut 3:30 subuh, tahajud bareng, sholat subuh bareng, setelah sholat subuh kemudian bubar ya. Ah, ini saya sampaikan ke kawan-kawan apa yang kemudian jadi kemudahan untuk belajar Al-Quran menggunakan metode Sa-Quran. Kalau buka di halaman 33 di bab pertama saya sampaikan cara mengenal huruf hijaiyah, ini pelajaran yang pertama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya tanya rata-rata bagi yang belum bisa baca Quran, bagi yang baru mengenal huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, pasti yang dikenalkan itu adalah huruf alif. Betul tidak? A, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Sampai dengan ya. Ya tentu itu adalah metode yang bagus juga ya. Dari alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, bahkan dinyanyikan ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, ya, dan seterusnya. Dinyanyikan ya. Bagus. Saya sangat mengapresiasi. Nah, kalau di buku ini, di buku Sa-Quran, untuk pengenalan huruf hijaiyah, saya pakai metode kisah. Metode cerita. Siapa sih di antara kita yang nggak senang dengan kisah? Semua sepakat. Pasti kita senang dengan yang namanya kisah. Orang tua kita dulu gitu ya, ketika kumpul bareng sama anak-anak, belum zamannya TV ya, kalaupun ada, baru ada TVRI, zaman Pak Haji Dialahnya, sesuai umur Pak Haji. Baru ada TVRI, itu pun hanya di rumah tetangga yang kaya raya. Hampir dipastikan jarang yang punya TV. Ya. Orang tua kita biasanya mengisi waktu-waktu luang gitu kan. Ada waktu luang tuh kemudian ngumpulin anak-anak cerita gitu ya, kisah mamah dulu gitu ya, bla 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 bla. Senang kita sebagai anak menyimak kisah tersebut. Bahkan terkadang ya,
saking enak, saking nyamannya kita diceritain, kemudian langsung kitanya tertidur ya dengan kisah-kisah tersebut. Dulu juga zamannya dunia perradioan banyak ya program-program dongeng. Itu ternyata dongeng itu, teman-teman, ratingnya paling tinggi. Di antara sekian program dongeng itu paling banyak. Kenapa? Karena orang memang senang dengan kisah, senang dengan cerita. Qadarullah beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Mesir, Palestina, juga Yordan untuk jejak Rasul, napak tilas, senang ternyata. Saya pribadi juga jamaah itu senang napak tilas jejak Rasul langsung di tempatnya. Belajar kisah kan, kisah para nabi gitu ya. Bagaimana perjuangan gitu kan, perjuangan mereka dalam mengemban amanah dakwah di tempat yang memang mereka sempat melaksanakan program dakwah tersebut. Ya. Nah, maka karena fitrah dari manusia ini senang dengan kisah, dengan fitrah, dengan cerita. Di halaman 33 saya kenalkan pengenalan huruf hijaiyah bukan dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, tapi dari kisah. Kisahnya adalah manakala saya kaya. Kisah nih, udah masuk kisah nih. Manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya sahaja. Mudah-mudahan kebayang ya kisahnya ini. Manakala saya kaya, maka bafa dana, dana itu dan. Karena ini harokatnya hidup, hurufnya hidup, diberikan huruf hidup A, maka dannya kemudian menjadi dana. Maka bafa dana mama saya sahaja. Ya, boleh diulangi? Ada yang sudah hafal kisahnya? Manakala saya kaya, maka bafa dana mama saya sahaja. Nah, boleh diucapkan? Mungkin bareng-bareng nggak apa-apa ya, jadi rame ya Zoom-nya ya. Biar nggak kesannya saya ngomong sendiri nih. Juga nih, saya ngomong sendiri, kita jamaah. Ngaji via Zoom. Makanya saya Bu Dokter ngaji via Zoom. Boleh ucapan bareng-bareng ya. Manakala saya kaya, Manakala saya kaya, maka sahaja saya mudah ya insya Allah ya. Manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya sahaja. Insya Allah nanti bisa ditayangkan juga ya. Saya mungkin kasih filenya ke Pak Dokter Hadi untuk ditampilkan di layar ya. Disebabkan masih belum banyak yang punya buku, nggak apa-apa nanti di layar. Mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan seperti tadi ya, kutipan ayat Al-Quran. Kalau sudah mengingat bukan hanya sekedar hafal ya. Manakala saya kaya, maka bafa dana mama saya sahaja, bukan sekedar menghafal kisahnya, tetapi kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di halaman 34 di buku mulai masuk kepada membaca dan mengenalkan huruf-hurufnya. Tidak sekedar hafal huruf. Karena kadang-kadang ada yang hafal huruf. Sebut saja yang tadi ya, abatasa jahaho. Ada yang ketika saya ngajar tuh abatasa nyebutinnya huruf sa, tetapi pas nunjuk huruf ja. Kenapa? Karena saking memang hanya sekedar hafal. Tapi ada yang nulis tuh. Manakala bapak, manakala saya, ada yang nulis. Alhamdulillahnya. Saya kan nulisnya. Oke. Yang Fa tong pakai P, pakai F ya, karena huruf Fa. Apa? Prasunda itu, Prasunda. Alam tahu kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Sunda pisan nih namanya. Pakai F, Fa ya. Baik kita lanjutkan. Jadi ketika sekedar hafal
Ada orang yang ngucapinnya huruf sa, tapi pas nunjuk huruf ja. Ngucapinnya huruf ya, tapi pas nunjuk huruf ba, kan jauh pisannya. Nah, maka di halaman 34 ini, kawan-kawan yang Allah muliakan, karena di sini mah mungkin lebih ke TFT aja saya, training for trainer, semuanya udah pada bisa baca Quran, tapi alangkah indahnya untuk kita bisa menjadi seperti yang disampaikan Rasulullah ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan lagi ke yang lain, mengajarkan Quran lagi ke yang lain, agar kita menjadi orang yang terbaik. Nah, di halaman 34 ini sudah mulai 34, 35 dan seterusnya, sudah mulai bagaimana pembelajar itu kita semua digiring untuk bukan sekedar hafal kisahnya. Tadi kisahnya ingat, mudah dihafal ya. Manakala saya kaya, maka bapak dan mama saya. Di halaman 34 disebutkan nih cara baca 2 hurufnya, bukan hanya sekedar 1 huruf, manakala dan seterusnya. Tapi di halaman 34 ini disebutkan baca dengan 2 huruf. Mama, nana, kakak, lala, sasa, yaya, kakak dan seterusnya. Ya. Jadi dari kisah yang tadi disebutkan, manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya sahaja, masing-masing hurufnya ditambah 1 lagi. Jadi 2 ya. Nah, berarti ma-nya 2. Mama. Na-nya nana. Ka-nya la-nya lala. Ka-nya kakak. La-nya lala dan seterusnya. Ya. Bahkan bukan hanya baca 2 huruf saja, tapi juga belajar itu digiring untuk belajar dengan mengenal 3 huruf. 3 huruf. Mama, mama, nana, kakak, lalala, sasasa, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu nanti bisa lebih jelasnya lagi. Di halaman 34, dikenalkan huruf-hurufnya dengan mengenal 3 huruf. Yang pertama 1 huruf, 2, yang kedua adalah 2 huruf, dan yang ketiga adalah 3 huruf. Bahkan di halaman 35, ini mulai dipotong-potong kisahnya. Manakala saya kaya, manakalanya dipotong kisahnya. Manakala. Maksudnya apa di halaman 35 ini? Manakalanya dipotong biar kita mengenal keempat huruf ini. Manakala. Manakala nanti kemudian diacak-acak hurufnya ya. Supaya tidak sekedar mengingat kisahnya, menghafal kisahnya, tapi juga tahu itu teh huruf kaf. Pas nunjuk tuh, pas dia mengucapkan ka, maka dia pun nunjuknya adalah ka, bukan nunjuk ma. Ketika dia bilang la, maka dia nunjuknya la yang belajar itu, bukan nunjuk ka. Maka di halaman 35 di sini kemudian diacak-acak hurufnya ya. Manakala, kemudian laka nama laka, kalamana, acak-acak ya, seperti ini. Dan nanti di halaman bawahnya, di halaman bawah ini sudah mulai masuk untuk yang belajar itu ya, supaya enggak sekedar bisa baca ya, tapi kita coba untuk digiring yang belajar itu belajar imla, belajar nulis pakai pensil aja boleh ya. Di sini ada titik-titik nih di bukunya. Kemudian di 2 huruf ya, setiap blok itu dibuatkan 2 huruf. Mana di bawahnya ada titik-titik, ya tinggal coba untuk belajar nulis mana gitu ya. Karena kadang-kala di kita ini ada yang bisa baca Quran, tapi begitu disuruh nulis Quran belum ya, bukan tidak, belum bisa nulis. Nah, ini penting sekali untuk kita belajar imla ya, belajar imla. Nanti kalau udah bisa belajar nulis kan, lagi ngechat ke teman-teman di grup tuh ya, di WhatsApp, grup Dundrat atau Japri ke teman itu, bilang kalimat-kalimat tertentu, misalkan insya Allah teh nggak selalu pakai bahasa Indonesianya ya, tapi pakai bahasa Arab. Belajar nulis kan di handphone teman-teman kan cara ragihnya, handphonenya rata-rata ini mah di atas 20 jutaan ya. Nah itu bisa yang Arabik sambil belajar nulis tuh, meskipun pakai jari ya. Insya Allah mau ikut kajian Dundrat nggak? Tulisnya pakai bahasa Arab. Alif, nun, sya, alif lagi,
hamzah, kemudian alif, lam, ha. Insya Allah. Selain kalau itu sudah dibiasakan, di buku ini pun digiring untuk kita membiasakan juga menulis ma, nun. Makanya saya sarankan pakai pensil. Nanti kalau misalkan ada kesalahan nih bisa dihapus, ya. Insya Allah kertasnya nggak terlalu tipis ya. Jadi pas dihapus nggak sobek ya. Begitu dihapus nanti bisa tulis lagi ke huruf yang benar. Nah kemudian kawan-kawan ini saya lebih ke pengenalan aja ya. Karena rata-rata di sini semua sudah pada bisa baca Quran, terkecuali memang yang ingin private, yang mau privat, yang merasa punten belum bisa baca Quran, bahkan huruf-huruf sering tertukar, boleh. Itu mungkin tidak di forum seperti ini. Kalau forum seperti ini lebih ke bahasan bukunya. Insya Allah nanti ke depan kalau udah masuk ke bahasan-bahasan tertentu yang memang diperuntukkan untuk kawan-kawan, kita juga akan ada latihan baca Quran. Karena kalau bicara mengenai belajar Quran, punten ya sekali lagi ini bukan ceramah ya, tapi kita memang harus praktek, mau tidak mau harus praktek satu orang. Alhamdulillah saya dengan Bu Dokter nih yang ikut gabung, Bu Dokter Cucu, udah mungkin sekitar 8 tahun ya Bu Dokter, kurang lebih ya 8 atau 9 tahun. Itu programnya adalah program berawal dari program baca ya karena udah bertahun-tahun, kemudian masuk ke program terjemah tafsiriyah lafdiyah. Terjemah perkata, terjemah lafdiyah, tafsiriyah. Terjemah perkata tapi tafsir. Kemudian masuk ke bukan hanya terjemah perkata tafsir, tapi ke tafsir secara umum dari ayat yang dibaca. Itu per orang memang harus baca dulu. Ketika memang ada kekeliruan, kesalahan baca, ya kita tidak sungkan untuk memperbaiki bacaan. Maka belajar Al-Quran, belajar tajwid, maksud saya belajar tahsinul Quran, itu harus ada store bacaan ya, karena supaya kita bisa saling mengoreksi bacaan yang dibaca, entah dari huruf mungkin, entah dari sifat mungkin, atau yang lainnya. Nah teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, di halaman 36 kalau yang megang buku bisa lihat itu masih seputar latihan ya dan pengacakan huruf-hurufnya 36, 37, 38, 39 seterusnya. Dan masuk kepada halaman 46. Tadi di halaman 33, kisahnya baru kisah pertama. Ya, manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya sahaja. Nah, itu kisahnya belum selesai. Karena huruf hijaiyah juga masih ada sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang lain. Di halaman 46, kita sudah mulai mengenalkan kisah kedua. Kisah kedua di buku ini adalah adzaka. Adzaka ini maksudnya adalah adik. Adzaka. Syaya. Adik syaya. Adzaka syaya. Adik syaya. Farogo. Farogo itu maksudnya adalah pergi. Farogo. Adik saya pergi gitu ya. Adzaka syaya farogo. Perginya kemana? Ke toko. Oh, adik saya pergi ke toko. Ke toko. Ke toko apa Ustadz? Ke toko Java. Oh, ini namanya adalah nama toko Java. Kan kalau kita lihat toko tuh punya nama ya. Ada Refresh Idea. Oh, toko baju Refresh Idea. Ada toko baju anak namanya Hoopla. Hoopla itu bacanya gitunya. Hoopla ya. Ada toko sepatu Footstep Footwear. Ada toko makanan bergerak ya. Katsurupan. Katsurupan ini apa? Bagi yang baru bergabung ini Bu Dokter Cucu ya sekaligus mempromosikan ya. Dan mudah-mudahan saya di-endorse ya dengan Katsurupan. Itu adalah pizza ya, Giant Pizza, namanya Katsurupan, brandnya Katsurupan. Tokonya toko Katsurupan. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini kisahnya adalah adik saya kemana tadi? Pergi farogo. Pergi kemana? Ke toko. Ke toko. Toko apa, Ustadz? Toko apa tadi? Java. Oh, nama tokonya toko Java. Ngapain ke toko Java?
Karona. Oh, karena jadi karona. Ya. Bukan karoma. Itu adalah ucapan Aning kepada Roma. Karoma, bukan karoma, tapi karona. Karona apa? Adik saya pergi ke toko Java itu karena apa? Karena sahaja. Oh, dia pergi itu wajar ke toko Java karena pemilik tokonya itu bersahaja. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sehingga ya wajar banyak pembelinya ya. Karena sahaja. Nah, jadi kalau saya ulang kisahnya adalah adzaka, adik, syaya, farogo, pergi kemana? Ke toko. Toko apa? Java. Ngapain ke toko Java? Karena. Oh, karena. Karena apa? Sahaja. Nah, boleh diucapkan, kawan-kawan? Adzaka. Apa lagi? Ya. Farogo. Meskipun tidak ucapin langsung, boleh dalam hati lah ya. Karena biar nggak terlalu gandeng, mungkin di zoomnya ya. Adzaka syaya farogo katoko Java karona sahaja. Ya, mudah insya Allah, nggak sulit. Ini mulai mengenalkan huruf hijaiyah. Sekali lagi saya tekankan, tidak dari abatasa. Ya, bukan berarti jelek dari abatasa. Itu tuh sangat bagus banget ya, sangat mengapresiasi. Ya, supaya jadi pembeda dan ingin memang memudahkan, bukan sekedar beda, tapi ingin memudahkan yang belajar. Dan tentu sesuai dari pengalaman juga ngajar, bukan hanya anak-anak saja, tapi yang tua pun, yang sepuh pun, ketika saya sodorkan buku ini teh mereka jadi ini loh kawan-kawan Bapak Ibu ya. Jadi merasa enggak, mohon maaf ya, jadi merasa enggak malu gitu. Kadangkala punten, afwan, ada yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian belum bisa baca Quran. Lantas disodorkanlah salah satu metode yang ada 6 jilid itu ya. Nggak saya sebutkan ya, karena ini ditayangkan di YouTube-nya. Nanti ditayangkan di media yang lain. Salah satu buku itu ada 6 jilid bukunya. Kemudian ketika ditawarkan, Ibu, Bapak, ayo kita belajar ini. Pas ketika ditawarkan buku, salah satu buku itu, lantas kemudian dia berkata, Ustadz, masa sih saya belajar pakai buku ini? Kan buku ini mah buat anak-anak. Kesannya buku tersebut untuk anak-anak. Betul tidak? Apalagi ada 6 jilid, Ustadz. 1, 2, harus 6 jilid, harus belajarnya. Berarti 6 tahunan ya. Padahal nggak seperti itu juga ya. Dan buku itu tentu tidak dimaksudkan hanya untuk anak-anak, tapi untuk yang dewasa juga bisa. Dan sangat bagus sekali ya. Legend banget itu metodenya ya. Nah, ketika disodorkan, ketika ditawarkan untuk belajar pakai metode tersebut, lantas nggak sedikit yang kemudian menilai, aduh nih izin abi mah, saya malu nih Ustadz belajar pakai metode tersebut. Ya, karena kesannya adalah buku tersebut, metode tersebut untuk anak-anak. Nah, tetapi alhamdulillah ketika saya coba sodorkan buku ini nih, ada promosi dewa emangnya. Ya, kita belajar, Bu, Bapak. Insya Allah nggak akan tegang belajarnya karena ada fotonya tuh. Fotonya juga ganteng ya. Tuh, ya ada fotonya. Ya, karena kan buku itu juga ada fotonya ya. Buku yang saya sebut metode itu juga kalau buka belakangnya, yang 6 jilid itu ada fotonya. Ya, nah saya pakai foto juga. Biar ada narsis sedikit lah ya. Dan biar tidak dijiplak sama yang lain. Hak cipta. Ya, jadi ketika saya sodorkan buku ini, alhamdulillah qadarullah biidznillah ya. Oh iya Ustadz, jadi kesannya tidak malu karena memang untuk semua kalangan dan buku itu juga sebetulnya untuk semua kalangan ya. Cuman anggapan untuk anak-anak. Dan ini hanya 1 jilid, tidak 6 jilid dan tidak berjilid-jilid.
cukup dengan 1 jilid buku ini, insya Allah yang belajar akan diberikan kemudahan. Ya, balik lagi. Ini udah jam berapa nih? Udah mau 6:30. Sudah ada info dari grup. Karena saya juga setelah ini mau ngaji juga dengan Dokter Cucu nih di Buah Batu. Mungkin sampai jam berapa nih Kang Dani atau admin? Asa sampai jam genapnya. Siap. Boleh dikondisikan 6:30 udah pada aktivitas mungkin. Jadi nanti betul. ada Semua memang sudah aktivitas sampai 6:30 maksimal ya. Saya juga ada aktivitas lagi ngajar juga. Jadi mohon sedikit lagi waktunya. Saking semangat kata Haji dia. Jadi kembali lagi ke kisah yang kedua tadi. Jadi di buku ini ada 3 kisah. Kisah yang pertama ya, boleh untuk mengucapkan kisah yang pertama tadi. Yang halaman 33, 34. Manakala Kisah yang pertama adalah manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya Kisah yang kedua, adaka saya farogo ka toko jafa karona sahaja. Nah, ini sama dengan kisah yang sebelumnya. Jadi ada pengulangan lagi di halaman 46 itu disebutkan pengucapan 2 huruf dari setiap kisah. A misalkan azaka, A-nya 2 huruf. Zaka, Z-nya 2 huruf, za dan seterusnya. Begitupun di bawahnya itu 3 huruf, A, za. Pengulangan kan harus pengulangan biar mengenal. Dan di halaman 47, 48, 49, 50, 51 sampai dengan halaman 54 itu diacak-acak hurufnya. Ya, huruf dari kisah itu diacak-acak. Kenapa sih Ustaz? Biar sekali lagi tidak sekedar mengingat, menghafal kisahnya, tapi juga mengenal hurufnya. Oke, persingkat, buka halaman 55. Di halaman 55 ini terakhir ya, mengenal huruf pelajaran ketiga. Dari kisah pertama, manakala saya kaya, maka bapak dan mama saya sahaja. Kisah kedua, adzaka saya, farogo, ka toko jafa, karona sahaja. Dan kita masuk terakhir dari kisah yang ketiga. Dan ini pun adalah sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Yaitu kisahnya di halaman 55, kisahnya adalah do ya, namanya Dodo. Punten, jadi aya nu namina Pak Dodo nya. Do tawa. Oh, Pak Dodo teh tawa, suka tawa ya. Do tawa aza. Cuma 6 huruf nih. Do tawa aza. Oh, do tawa aza. Dodo teh tawa aja, tawa selalu, tawa saja ya. Duka kunaon dodo tawa aja teh. Mungkin karena senang ya, lagi banyak uang. Maka do tawa aza. Nah, boleh diucapkan oleh Bapak Ibu, kawan-kawan. do tawa aza. Nah, itu kisah terakhirnya. Do tawa aza. Masuk pada kisah terakhir ataupun sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Makanya di halaman 55 ini disebutkan pelajaran terakhir dari kisah mengenal huruf ya. Bukan terakhir dari bukunya tapi mengenal hurufnya ya. Bukan dogo. Tapi do itu yang nulis ya. Bukan dogo tapi do. Ngopi Pak Dokter, ngopi heula Pak Dokter. Nanti insya Allah kita coba ke Pak Dokter biar ditayangkan Arabiknya juga. Bukan hahaha ya. Itu jadi hahaha 4 kali. Ya, di halaman 55 sama seperti halaman sebelumnya, diulang-ulang penyebutannya. Ada yang 2 huruf, 3 huruf. Kemudian teman-teman bisa lihat halaman 56, 57, 58 sampai 58. Diacak-acak hurufnya. Lagi-lagi, sekali lagi, pembelajar yang belajar itu bukan sekedar mengingat hurufnya, tapi juga mengetahui huruf-huruf yang dia sebutkan. Mungkin itu aja dulu
untuk pertemuan kali ini memang nggak cukup hanya satu kali pertemuan. Ini butuh beberapa kali pertemuan ya. Kalau di Cileunyi saya 2 kali pertemuan ya untuk menyelesaikan buku ini karena mereka udah punya dasar, udah pada bisa baca Quran seperti kawan-kawan Bapak Ibu yang bergabung di grup ini. Jadi lebih ke TFT ya, Training for Trainer. Dan 2 kali pertemuan itu ya karena satu tatap muka langsung, kemudian bukan hanya 40 menit, 45 menit, tapi 2 jam bahkan lebih ya, karena ngejar juga, waktu mereka juga punya aktivitas juga. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan rutin, kita belajar. Kita belum ngecek baca Qur'annya ya, nah, kita pengen baca Qur'an juga, ngecek setiap masing-masing bacaannya gitu ya, store bacaan ya, bukan store hafalan. Karena kalau store hafalan nanti biasanya kalau denger store hafalan tuh langsung left group. Mas Yun dites biasanya kalau udah ada kalimat store hafalan teh udah. Nah, karena ini mau gabung kunaon demam. Oh, dia si corona. Refleks alasan. Ada Pak Dokter tah. Takutnya untuk store hafalan Quran. Menuju touring. Saya tes hafalan Quran ya. Nanti kalau mau store hafalan Quran ke Kang Haji dia aja karena beliau udah hafal 30 juz. Nah, kalau saya lebih ke store bacaan Quran. Ya, kalau bacaan Quran insyaallah jangan sampai lab group ya, karena biar kita juga mengetahui sejauh mana kemampuan kita baca Quran. Karena kadangkala menurut kita udah bener baca Quran teh. Menurut saya mah bener udah baca Quran teh sendiri teh asa bener, asa pang benerna. Tetapi ternyata ketika distorkan talaki Ustaz, geuningan banyak kesalahan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, ikhtiar kita untuk terus belajar Al-Qur'an. Dan semoga Allah menghadirkan terus kesemangatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satunya tentu adalah melalui buku Sa-Quran. Dapatkan Sa-Quran, Samudra Quran di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa kita perbanyak karena baru 100 juga responnya udah bagus, alhamdulillah. Dan itu 100 otomatis biaya harga jual juga jadi rada mahal ya. Tapi kalau kita bisa cetak lebih besar, lebih banyak, maka harganya pun akan bisa lebih ditekan biar semuanya bisa dapat manfaat. Saya cita-cita itu ingin roadshow ya ke daerah-daerah kampung-kampung ya untuk menyebarkan ini metode Al-Qur'an, metode bisa baca Quran supaya kaum muslimin makin banyak yang bisa baca Quran. Amin. Saya tuliskan di terakhir di belakang ini, tentu harapan saya juga harapan semua umat Islam adalah jangan sampai 65% ini tidak tertangani ya. 65% yang belum bisa baca Quran, kita berharap mudah-mudahan semuanya umat Islam itu pandai bisa baca Al-Quran. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kalau kawan-kawan yang menyimak tidak capek, yang capek adalah yang bicara dari tadi terus. Ngopi. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Like, share, comment, and subscribe Dunrat Dunia Akhirat. Budak Quran juga ada Kang Dea, juga Kang Iwan, dan semua teman-teman yang ikut serta mensyiarkan tayangan ini ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ada info barangkali? Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Deden yang sudah memberikan sharing ilmunya. Walaupun baru pembukaan ternyata membuat kita ketagihan, mantap. Mudah-mudahan semuanya bisa semakin semangat bahwasanya memang tidak ada suatu hal yang terlambat untuk taat. Tentunya mudah-mudahan menjadikan cara kita untuk bisa bahagia di dunia akhirat. Informasi hari ini KCM, kita berada di daerah di ujung timur yaitu Masjid Babu Salam. Kita akan hadir di sana untuk sama-sama berikhtiar mensucikan hati dengan cara membersihkan tempat bersuci. Asik. Siap menuju ke sana, ditunggu semuanya. Mama nih, yang Pak belum pernah hadir. Yang hadir cuma itunya aja. Di mana? Ya, nanti diinfokan teh. Insyaallah teman-teman semua
Nanti juga kita ikhtiarkan ini bukunya untuk kita agendakan untuk wakaf kepada teman-teman komunitas yang mau belajar Al-Quran private, itu bisa dikondisikan sama Ude nanti. Insya Allah. Dan teman-teman semua, insya Allah di hari Jumat juga kita ada kegiatan lelang kebaikan. Kita belanja bergeraknya di pesantren Mihrab Quran dan pesantren Mifaro. Nanti di mana belanja kita yang buatnya pesantren, lalu kemudian akan diproses oleh pesantren itu sendiri dan akan dibagikan oleh pesantren dan keuntungannya buat pesantren. Jadi dari pesantren, oleh pesantren dan untuk pesantren. Mudah-mudahan hari Jumat kita agendakan 100 piece burger sampai 200 piece burger, lihat kondisi nanti. Flyernya Kang Dan. Ya, insya Allah. Jadi nanti pesantren yang berbagi kita ikhtiarkan biar pesantren bukan sekedar tempat berbagi, tapi pesantren bisa berbagi. Itu saja mungkin. Sekali lagi, mohon maafnya, kurang lebihnya. Sekali lagi nanti ada info buat kajian berikutnya, ada Ustadz Ustadz Marzan. Ustadz Marzan ya, Bah, hari apa Bah? Tanggal 28 kan kata beliau. Udah dikasih tahu ke Pak Dokter, Pak Hadi. Ya, insya Allah nanti tanggal 28 mungkin di-share kembali ininya ya, flyernya ya. Jazakallahu khairan buat semuanya, Abah buat waktu dan kesempatannya untuk bikinin flyer, Pak Dokter, jazakallah, dan semua teman-teman semangat beraktivitas. Kita foto dulu buat dokumentasi, dibuka dulu videonya, dokumentasi 30 juz biar jadi ikhtiar kita. Silakan Pak Dokter. Belum semua ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, siap ya. Sudah? Sudah. Ada 2 slide, 1 slide. Ada 1 slide. Hadi Yogi. Oke, siap. Namanya Hadi Yogi belum dibuka. Terkering. Oh ya udah. Apa ya? Siap. 1. Sudah, Pak Dokter? Ya, sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan semangat beraktivitas, semangat bergerak. Doa terbaik buat teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Kang Dani semuanya.